sejarah ibadah haji seperti yang disebutkan oleh guru besar hukum Islam di Mesir, Syekh Muhammad Afifi Al-Baijuri, atau dikenal dengan nama pena Syekh Muhammad Hudari. Dalam karyanya Tarikh Tashri' Al-Islami menceritakan sejarah rangkaian penyelenggaraan ibadah haji. Menurutnya, setiap umat beragama memiliki tempat tertentu yang disucikan oleh pemeluknya, yaitu sebuah tempat suci yang menjadi titik kumpul untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan atau kurban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Dalam surat Al-Hajj ayat 34. Bagi setiap umat telah kami tetapkan syariat tertentu yang mereka lakukan. Quran surat Al-Hajj ayat 67. Bangsa Arab pun demikian. Kata Khudari Beg, bangsa Arab memiliki tempat suci sebagai tempat atau rumah ibadah, yaitu Baitul Haram yang dibangun oleh nenek moyang mereka, Ismail alaihissalam, dan ayahandanya Ibrahim alaihissalam. Tradisi penyelenggaraan ibadah haji di kalangan bangsa Arab terus berlangsung sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam sampai Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja mereka bangsa Arab mengubah banyak ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Mereka menyekutukan Allah dengan patung dan berhala. Mereka menempatkan berhala di punggung dan sekitar Ka'bah, di Bukit Sofa dan di Bukit Marwa. Mereka meyakini berhala dan patung itu sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mereka mengubah syiar-syiar haji dan menyembelih binatang ternak dengan nama selainnya. Pengutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperbaharui syariat Nabi Ibrahim alaihissalam dan meluruskan kekeliruan orang-orang musyrik. Allah menjadikan Baitul Haram sebagai tempat suci umat Islam. Allah memerintahkan umat Islam untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Allah memerintahkan umat Islam untuk mengesahkannya dengan murni dan meminta mereka untuk meninggalkan keyakinan dan tradisi jahiliyah. Allah juga menerangkan waktu dan adab pelaksanaan ibadah haji. Musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Siapa saja mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, maka janganlah dia berkata jorok, berbuat maksiat, dan bertengkar dalam melakukan ibadah haji. Segala kebaikan yang kalian kerjakan, Allah mengetahuinya. Surat Al-Baqarah ayat 197.
Allah menjelaskan pelaksanaan manasik haji dan tempat-tempat syiar haji. Sungguh Safa dan Marwah merupakan sebagian syiar agama Allah. Maka siapa saja beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Siapa saja dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka Allah Maha mensyukuri, Maha mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 158. Apabila kalian bertolak dari Arafah, zikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram. Zikirlah kepadanya sebagaimana Dia telah memberi petunjuk kepada kalian, sekalipun sebelumnya kalian benar-benar termasuk orang yang tidak tahu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 198. Ibadah haji diwajibkan pada tahun 6 Hijriah atau 627 Masehi, dalam kurung tahun perjanjian Hudaybiyah dengan kaum musyrik Mekah. Pada tahun yang sama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat dari Madinah menuju Mekah untuk melaksanakan umroh. Tetapi ia dihalangi untuk melakukan aktivitas umroh di Ka'bah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengqadha umrohnya pada tahun 7 Hijriah. Pada tahun 9 Hijriah, Rasulullah mengirimkan misi haji dari Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjuk sahabat Abu Bakar radhiyallahu an sebagai Amirul Hajj. Sedangkan pada tahun 10 Hijriah, Rasulullah melaksanakan ibadah haji dengan segenap umat Islam sebagai haji wada. Pada kesempatan ini, Rasulullah menjelaskan tata cara atau kaifiyat ibadah haji. Ambillah dariku cara manasik haji kalian, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.